Kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Leluhur telah berjuang memerdekakan negara, korbankan harta dan jiwa. Kami membangun daerah didasari iman takwa, kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi. Kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Leluhur telah berjuang memerdekakan negara, korbankan harta dan jiwa. Kami membangun daerah didasari iman takwa, kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan, arahan, sekaligus informasi kedinasan yang akan disampaikan oleh Kepala Subkoordinator Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Kepada yang kami hormati, Bapak Jajat Sudarjat SPD MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari tim teknis kepegawaian yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Kemudian rekan-rekan yang akan mengikuti kegiatan Zoom ini juga, para pengawas TK, SD, SMP, kemudian juga para operator atau tenaga kepegawaian di Koryandik atau di kantor ex-UPTD. Pada kesempatan ini tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat sehat lahir dan batin. Dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada rekan-rekan yang sudah hadir, yang siap mengikuti Zoom ini, karena ini sangat penting sekali, ya, menyangkut masa depan termasuk karir rekan-rekan kita yang non ASN. Saya ingin menyampaikan ya pada kesempatan ini beberapa hal yang sudah kami lakukan khususnya di kepegawaian
Dan ini harus langsung informasi ini sampai, ya. Dan rekan-rekan yang terutama yang di SD yang hari ini berkumpul di satu titik, nanti harus segera menyampaikan informasi ini kepada para kepala sekolah, termasuk kepada rekan-rekan yang sudah mengirimkan berkas. Jadi jangan sampai ditunda, ya. Walaupun besok misalnya atau nanti sore bisa mau ditindaklanjuti seperti apa, silakan. Dan yang jelas ini sangat penting sekali. Saya mohon semuanya bisa mengikuti kegiatan ini secara seksama dan menyimak dengan baik, ya. Yang pertama berkenaan dengan informasi dan kebijakan dari Dinas Pendidikan sesuai surat edaran dari Setda Kabupaten Sukabumi nomor KP 0100-6119 /BKPSDM/2022 tanggal 16 Agustus 2022. Dinas Pendidikan Kabupaten telah melakukan langkah-langkah atau menindaklanjuti dari surat edaran tersebut, yaitu A. Mensosialisasikan surat tersebut kepada para pengawas. B. Ditindaklanjuti dengan pengumpulan berkas di tingkat sekolah, kecamatan, maupun internal Dinas Pendidikan. C. Pendataan melalui verifikasi dan validasi data secara fisik, berkas, maupun soft copy. D. Melakukan cross-check data pada lampiran 1 dan 2 sesuai dengan surat edaran tersebut di atas. E. Mengirimkan berkas soft copy dan hard copy ke BKPSDM pada tanggal 31 Agustus 2022. Di tengah perjalanan proses pendataan, nah ini perlu diketahui ya oleh rekan-rekan semua, di tengah perjalanan proses pendataan, pada tanggal 25 Agustus 2022, Dinas Pendidikan diundang oleh BKPSDM untuk rapat yang salah satunya terkait tentang alur pendataan non-PNS. Artinya, sosialisasi dari BKPSDM ini dilaksanakan atau ada setelah Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi lebih awal. Beberapa informasi teknis dari hasil rapat di BKPSDM ini, yang pertama, individu dalam hal ini non-ASN harus benar-benar memastikan datanya secara akurat pada proses pendataan ini. B. Data yang dikirim final nanti ke BKPSDM akan diinjek ke sistem BKN, di mana nantinya setiap non-ASN akan mendapat kode akses untuk melakukan upload berkas secara individu. Dan di link pendataan sekarang ini sudah menyebar, padahal kode akses per individu itu belum diterima. Jadi sudah duluan nih dari BKN sudah melangkah ya. Nah ya C, agar mendapatkan kode akses tersebut, maka pengisian data lampiran 1 dan 2 pada format dari Kemenpan RB harus benar-benar data yang akurat ya. Data yang akurat, kemudian format diisi lengkap, tidak boleh ada yang kosong. Termasuk kode jabatan serta kode ijazah yang ada di kolom format tersebut. Yang D, kenyataan ya, kenyataannya data yang kita kirimkan hasil penyerahan dokumen dari setiap sekolah dan kecamatan ternyata setelah dicek dan dievaluasi ditemukan banyak sekali kesalahan atau ketidaksesuaian dengan arahan yang disampaikan Kemenpan RB kepada BKPSDM. Dan menjadi kewajiban kita bersama untuk melakukan perbaikan data ini dengan segera mungkin dan secepatnya.
Yang ketiga, dari hasil rapat di BKPSDM tersebut, ya, Dinas Pendidikan telah mendata sebanyak 5.842 orang non-ASN, sedangkan waktu sangat mendesak untuk verifikasi di aplikasi BKN. Maka penting kiranya kita bekerja sama untuk menuntaskan secara akurat data yang ada di lampiran 1 dan 2 pada format dari Kemenpan RB. Jadi dimohon, ya, saya sangat mengharapkan sekali kerjasama semua pihak untuk menuntaskan data ini secepat mungkin. Rekan-rekan yang saya hormati, pendataan yang masuk sebanyak 5.842 berupa berkas dan soft copy sudah kami kirimkan ke BKPSDM melalui bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi pegawai. Dan dari hasil verifikasi dan validasi yang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, ternyata harus dilakukan revisi pengisian lampiran 1 dan lampiran 2. Poin yang hasil kami dari sejumlah 5.842 data yang masuk telah dilakukan penguncian data. Sekali lagi, telah dilakukan penguncian data dan nama usulan. Jadi untuk revisi saat ini mengacu ke jumlah tersebut. Tidak boleh menambah, ya, tidak boleh menambah jumlah usulan lagi, kecuali berkurang setelah dilakukan verifikasi dan validasi kembali. Jadi kalau misalnya berkurang boleh, kalau bertambah jumlah orangnya, ini tidak boleh, ya, atau jangan. Nah, hasil pertemuan kami dengan BKPSDM, ya, saya akan sampaikan poin-poinnya. Pertama, poin utama pendataan tidak boleh keluar dari apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama nih, ya, tidak boleh keluar dari 1, usia maksimal 56 tahun per 31 Desember 2021. Kalau lebih, berarti jangan dimasukkan kepada data itu, ya. Jadi kalau lebih dari 56 jangan dimasukkan. Yang kedua, masa kerja di instansi pemerintah. Saya ulang, masa kerja di instansi pemerintah minimal 1 tahun terhitung sampai dengan 31 Desember 2021 atau pengangkatan awal minimal 4 Januari 2021 di instansi pemerintah. Yang ketiga, riwayat kerja atau kontrak di luar instansi pemerintah atau sekolah swasta tidak diperhitungkan. Saya ulang, ya. Riwayat kerja atau kontrak di luar instansi pemerintah, sekolah swasta tidak diperhitungkan. Yang keempat, bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mutasi dari sekolah swasta ke sekolah negeri bisa ikut didata jika mutasinya paling minimal 4 Januari 2021. Nah, ini menjadi catatan, ya. Jadi bagi pendidik dan tenaga pendidikan yang mutasi dari sekolah swasta ke sekolah negeri bisa ikut didata jika mutasinya paling minimalnya itu pada tanggal 4 Januari 2021. Dan riwayat kerja di sekolah swasta sebelumnya tidak diperhitungkan. Ya, jadi tidak diperhitungkan riwayat, walaupun misalkan di sekolah swastanya sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun, itu tidak diperhitungkan. Yang kelima, untuk pengisian SPTJM didasarkan pada riwayat yang bersangkutan bekerja di instansi pemerintah bukan swasta. Jadi pengisian SPTJM ini adalah bagi yang bekerja di pemerintah, ya, dan tidak ditandatangani oleh kepala sekolah. Yang kelima,
Yang keenam ya. Untuk pengisian di lampiran 1, tidak boleh ada isian yang kosong, kecuali untuk kolom X kategori 2. Nah itu, jadi kecuali bagi yang X kategori 2. Itu diisi jika yang bersangkutan adalah kategori 2. Ini khusus yang kategori 2 ya. Kemudian di kolom tanggal awal kerja itu, diisi dengan tanggal awal kerja sesuai dengan SK jabatan terakhirnya. Ya, sesuai dengan SK jabatan terakhirnya, bukan PMT awal mulai bekerja. Dan untuk kolom kode, silahkan diisi dengan kode referensi yang telah diberikan. Sudah ada ya kode referensi. Yang ketujuh, untuk pengisian di lampiran 2, juga tidak boleh ada yang kosong. Untuk pengisiannya diisi dengan riwayat bekerja yang bersangkutan dari awal mulai bekerja di instansi pemerintah dan tidak pernah terputus. Jadi bekerja di instansi pemerintah dan tidak pernah terputus. Dan ini dibuktikan dengan pembayaran gaji atau honorariumnya, karena nanti bukti lampiran akan diupload, ya. Bukti lampiran itu akan diupload. Untuk pengisian di kolom pembayaran untuk sumber dana dari BOS diisi dengan APBD, begitupun dengan yang dari SK Bupati atau insentif diisi dengan APBD. 8. Yang ke-8 ini hasil rapat dengan BKPSDM. Untuk kepala sekolah, mohon untuk difilter, disaring Pak ya, Bapak dan Ibu. Ini kepala sekolah supaya memilter ya, menyaring. Ya, memilter terlebih dahulu data yang diajukan. Jangan mengirimkan data di luar aturan yang telah ditetapkan. Intinya, jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, jangan dimasukkan. Ya, jadi sudah jelas saya dari urutan tadi yang sudah saya sampaikan. Adapun batas akhir pengumpulan revisi, baik dari kecamatan maupun dari jenjang SMP, ya tadi dari kecamatan, dari SD ya, dari SD, maupun dari jenjang SMP, dari SMP atau dari non itu ya. Ya. Yang di luar itu ya. Yang di Cikembar ya. Dari SPNF adalah paling lambat nih, hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan tidak ada lagi perpanjangan waktu. Jadi terakhir hari Senin ya, pengumpulan datanya itu. Agar jika ada revisi, ya jika ada revisi kembali, bisa dilakukan perbaikan secara langsung. Dikumpulkannya oleh siapa? Nah ini dikumpulkan oleh operator langsung, oleh operatornya. Ya. Untuk jenjang TK negeri dan SD negeri, di operator kecamatan. Jadi masing-masing dari tiap sekolah dikumpulkan di operator kecamatan ya. Dan untuk jenjang SMP negeri dan SPNF oleh operator sekolahnya masing-masing. Agar jika ada revisi kembali bisa dilakukan perbaikan langsung. Jadi operatornya yang datang ke kantor dinas. Target kita sekarang adalah pengiriman revisi lampiran 1 dan 2 untuk mendapatkan kode akses dan verifikasi pengaktifan akun individu. Nah, lamun tos beresnya, data udah lengkap, udah akurat, baru nanti akan keluar akun untuk individu ya. Kalau belum ya tidak akan keluar akun itu. Jadi untuk mendapatkan kode akses dan verifikasi pengaktifan akun individu untuk masuk ke website pendataan non-ASN di BKN. Yang nantinya digunakan untuk mengupload bukti fisik dan scan-nya. Itu mungkin yang
secara teknis saya sampaikan ya, kronologis mulai dari kita menerima surat edaran sampai dengan dalam perjalanannya, ternyata setelah selesai masuk data yang kurang lebih di angka 5.000 itu ada beberapa yang harus diperbaiki oleh Ibu dan Bapak semua, dan saya mohon kerjasamanya dengan baik karena ini juga demi rekan-rekan kita ya. Tapi juga kita harus memperhatikan rambu-rambu yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk teknis perbaikan lampiran 1 dan 2 nanti akan dijelaskan oleh tim dari kepegawaian ya. Di sini ada teman-teman, ada Ibu Helia, ada Pak Dodi, ada Pak Dasep, ada Pak Yuan, ada Pak Cecep, ada Om Solihin, di umum juga hadir Pak Dino. Jadi kepada rekan-rekan ya, apabila nanti ada hal yang ditanyakan, bisa nanti ada sesi pertanyaan di akhir penjelasan teknis ini. Saya kira itu ya sebagai pengantar dari saya yang dapat saya sampaikan. Dimohon sekali lagi kepada teman-teman yang mengikuti Zoom ini untuk mengikuti betul-betul, dan kalau ada hal yang memang akan ditanyakan disilakan nanti kepada tim teknis. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Subkor Umum dan Kepegawaian atas informasi kedinasan dan beberapa informasi teknis terkait dengan proses pendataan non-ASN. Jadi Bapak Ibu jika boleh disimpulkan bahwasanya kemarin kita sudah menuntaskan pengiriman dokumen yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu ke BKPSDM, dan ternyata kita mendapatkan revisi. Kita adalah OPD terbesar pengirim dokumen, di mana angka 5.842 itu menjadi angka yang sangat fantastis ketika dokumen tersebut dikirimkan, dan secara kualitas kita tidak bisa untuk dilanjutkan data tersebut hanya dengan waktu yang sangat terbatas, apalagi kemarin kita sempat bernegosiasi waktu itu ya Pak Subkor, kita ini OPD besar gitu, maksudnya banyak gitu, tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 hari. Akhirnya kita meminta keringanan bagaimana supaya data tersebut bisa kita lengkapi dengan segera, dan kami mohon kerjasamanya bahwa hari Senin sebagai batas akhir itu kita sepakati untuk bisa menuntaskan. Jadi sekali lagi dari kemarin banyak yang bertanya ini bagaimana mengisi link di BKN. Jangankan ke link gitu Bapak Ibu, data kita aja sampai hari ini itu belum dinyatakan lolos secara kualitas data di BKPSDM. Jadi mohon sekarang hari ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk bisa memperbaiki data tersebut. Terima kasih Pak Subkor atas penjelasannya. Baik, sebagaimana amanah dari beliau, saat ini kita akan lanjutkan dengan penjelasan teknis pengisian format lampiran 1 dan lampiran 2 yang menjadi dasar untuk menginjek ke sistem BKN untuk data non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Kami akan dibantu oleh rekan kami yaitu Pak Dasep Saprudin untuk bisa memandu bagaimana pengisian lampiran 1 dan 2 di surat edaran Kemenpan RB dan Setda. Kami persilakan kepada Bapak Dasep Saprudin untuk memberikan materi. Kami persilahkan Bapak Ibu sambil berjalan untuk mengisi link absensi. Kita akan mengecek untuk yang khususnya ya, untuk khusus yang jenjang SD terutama yang paling banyak. Kita akan mengecek apakah semua kecamatan sudah bisa masuk ke partisipan hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang ada yang sudah kita share di kolom chat ya Pak Dino. Oke, Pak Dasep sambil berjalan, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke penjelasan teknis ya. Ini data yang kemarin Bapak Ibu kirimkan ke kami dan sudah kami rekap dan sudah kami kirimkan juga ke BKPSDM. Nah, baik kita langsung saja ke pembahasan pengisian per kolomnya. Silakan bagi Bapak Ibu dibuka saja di lampiran satunya. Yang pertama yaitu pengisian di kolom NIK. Nah, kemarin kita banyak menemukan di pengisian kolom NIK itu banyak yang kosong atau juga ujungnya itu 0. Nah, kemudian ada juga yang double. Jadi satu NIK dimiliki oleh 2 individu, bahkan ada yang 3 individu. Jadi mohon kepada Bapak Ibu silahkan untuk di cross check kembali data yang kemarin dikirimkan ke kami. Berikutnya nomor kakak. Nomor kakak juga sama. Kemarin banyak juga masih ada yang mengirimkan kosong. Silahkan di cross check kembali. Untuk formatnya, untuk format pengisiannya menggunakan format tag. Ya, atau pas pertama pengetikan silahkan menggunakan tanda kutip operator lah, sudah pada ahli untuk hal tersebut. Kemudian kolom selanjutnya, kolom nomor 4 yaitu data X tenaga kategori 2. Untuk nomor peserta itu silahkan diisi dengan nomor peserta tes K2-nya. Bagi K2, khusus K2. Bagi yang non K2 itu dikosongkan saja. Tidak boleh diisi atau di strip. Intinya dikosongkan selain K2. Untuk statusnya itu diisi dengan hidup, bukan aktif atau yang lain ya. Penjelasannya ada di bawah lampiran. Kemudian selanjutnya di kolom nama lengkap tanpa gelar. Nah, ini udah jelas. Untuk nama, penulisan nama itu menggunakan huruf kapital dan tanpa gelar. Selanjutnya tempat lahir. Nah, di sini kan ada kode dan nama tempat lahirnya. Untuk kode, Bapak Ibu silahkan merujuk ke kode referensi. Kode referensi yang ada di, sebetulnya link downloadnya sudah ada di surat. Silahkan dicek. Nah, seperti ini kode referensinya. Nah, silahkan dicari nanti di sini. Ini bentar dulu. Ini nggak bisa ke share. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu untuk kode tempat lahir silahkan dicari di sini. Nah, di sini. Hati-hati nanti ketika melakukan referensinya, mengambil data referensinya, pastikan digitnya tidak berkurang karena nanti ketika kami akan melakukan VLOOKUP ke datanya, kita mereferensi langsung ke sini. Jadi pastikan tidak boleh berkurang 1 digit pun. Di cross check kembali lah data yang diinputnya. Kemudian selanjutnya di kolom bentar. Di kolom tempat lahir ya sudah jelas. Kemudian tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir ini menggunakan format Indonesia ya.
format Indonesia. Jika ragu karena kemarin kita menerima itu ada yang menggunakan format English juga gitu. Ketika kita gabungkan, karena kita menggunakan Indonesia, akhirnya jadi terbalik datanya. Nah, maka kemarin kita konsultasi ke BKPSDM sudah saja untuk format pengisian di tanggal lahir itu silakan menggunakan format teks akhirnya. Jadi untuk formatnya sendiri merujuk ke yang ada di kolom atas. Misal begini, tanggal lahirnya 6 April 1973. Nah, di sini silakan di format teks saja. Ini 06 berarti penulisannya strip 04 strip 1973. Nah, seperti ini penulisannya. Jadi bukan bulan juga, bukan garis miring, jadi pakai strip. Sesuai rujukan yang di kolom atasnya. Ya. Untuk kolom tanggal lahir. Kemudian selanjutnya untuk kolom jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ini disingkat L dan P saja. Tidak dipanjangkan atau disingkat yang lainnya lah. Kemudian untuk kolom kode di pendidikan terakhir. Nah, ini untuk kolom kode di pendidikan terakhir, ini banyak sekali yang kosong. Jadi mohon dicek kembali ya Bapak Ibu. Kemudian silahkan itu dicek ulang ke kode referensinya. Karena nanti yang jadi patokan itu adalah kode ini. Bukan penulisan di namanya. Tapi di kode ini. Di kode Di kode jurusan ya. Di kode jurusannya. Nah, ini ada, silakan dicek ke kode ke daftar kode referensinya. Nah, ini kode referensinya. Ini untuk kode referensinya. Kemudian selanjutnya untuk kolom nomor ijazah ya. Untuk kolom nomor ijazah silakan di cross check kembali sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki. Kemudian selanjutnya kolom nama sekolah atau perguruan tinggi. Nah, ini juga sama diisi ya sesuai kolom tanggal lulus. Nah, ini juga banyak yang kosong kemarin dari BKPSDM, ini tidak boleh kosong, ini harus terisi. Selanjutnya di tanggal lulus ya, ini juga banyak yang kosong. Jadi silakan sesuaikan tanggal lulusnya dengan ijazah yang dimiliki. Dan ijazah ini adalah ijazah yang sudah dipegang ya Bapak Ibu. Kalau misalkan bukti fisiknya tidak ada, itu jangan dulu dimasukkan ke sini, tidak boleh. Jadi sudah ada bukti fisik, ijazahnya sudah ada di tangan. Ya, kalau belum lulus apalagi kalau belum lulus. Kemudian untuk formatnya juga sama, menggunakan format Indonesia ya, seperti tanggal lahir tadi, menggunakan format teks. Misal 03 strip 01 2001 sama untuk untuk formatnya. Kemudian selanjutnya di jabatan terakhir. Nah, di kolom jabatan terakhir silahkan sama Bapak Ibu merujuk lagi ke kode referensi yang telah disediakan. Ya, untuk guru kelas, karena kemarin kita menemukan itu guru kelas itu banyak yang yang berbeda, yang memilihnya berbeda lagi. Ada guru kelas SD dan guru kelas pertama SD.
Jadi kita seragamkan untuk guru kelas di sekolah dasar itu pilihnya guru kelas SD. Untuk TK itu guru kelas TK. Silakan disesuaikan, dicari kodenya di kode referensi. Untuk guru mapel, silahkan juga merujuk ke kode referensi. Jadi harus spesifik, tidak boleh guru mapel aja gitu. Karena itu terlalu luas, terlalu umum. Nah, untuk data jabatan ini, kenapa harus memang spesifik? Karena nanti ini menentukan untuk formasi ya. Untuk formasi kebutuhannya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan SK yang dimiliki, yang ditugaskan dari sekolah. Kemudian selanjutnya kolom nama jabatan juga sudah jelas tergantung dari kode referensi yang diisinya. Selanjutnya kolom 18 yaitu nomor SK. Nah, nomor SK diisi di sini ini diisi dengan nomor SK jabatan terakhir yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Contoh misalkan jabatan terakhirnya di sini sebagai tenaga administrasi tahun 2022, yaitu berarti SK jabatan terakhir yang dimasukkan di sini, yang di nomor SK ini. Nah, selanjutnya di tanggal SK. Nah, tanggal SK ini menuju ke SK yang tadi, yang terakhir tadi. Tanggalnya tanggal berapa? Nah, kemudian selanjutnya di kolom 20 itu tanggal awal kerja. Nah, ini kemarin terus terang kami juga ini multitafsir untuk yang tanggal awal kerja. Nah, setelah konsultasi dengan BKPSDM, ternyata tanggal awal kerja di sini yang dimaksud adalah tanggal awal atau TMT awal ya sesuai dengan SK jabatan terakhirnya. Jadi bukan tanggal awal kerja mulai bekerja dari awal, bukan, tapi SK terakhirnya. Misal di sini tanggal SK 3 Januari 2022. Nah, tanggal awal kerjanya kemungkinan itu ada juga di tanggal 3 Januari. Jadi bukan tahun 90 atau tahun 2000, bukan. Jadi yang diambil itu yang sesuai SK terakhirnya. Nah, kemudian di kolom selanjutnya yaitu tanggal akhir kerja. Nah, ini kemarin juga ada yang banyak yang kosong ya. Ternyata setelah dikonsultasikan ini tidak boleh kosong. Silahkan Bapak Ibu diisi sesuai dengan tanggal berakhir SK-nya atau kontraknya. Nah, di sana tercantum tanggal, bulan, dan tahun berapa. Disesuaikan dengan SK tersebut. Kemudian untuk unit kerja, kolom unit kerja, kolom 22, ini disesuaikan dengan nama unit kerja Bapak Ibu. Misalkan SMPN 2 Sagaranten, SMPN 1 Cikembar. Jadi silakan sesuaikan dengan unit kerja terakhir Bapak Ibu. Nah, intinya untuk lampiran 1 itu tidak mencerminkan riwayat kerja Bapak Ibu, tidak mencerminkan berapa lama masa kerja Bapak Ibu. Jadi ini data terakhir yang Bapak Ibu miliki untuk lampiran 1 itu. Itu untuk lampiran 1. Kemudian selanjutnya kita masuk ke lampiran 2. Nah, lampiran 2. Jadi untuk lampiran 2 itu adalah rincian riwayat bekerja Bapak Ibu. Nah, sampai terakhir hari ini ya. Jadi rincian bekerja Bapak Ibu sesuai dengan SK yang dimiliki dan tidak terputus. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Subkoordinator. Dan yang SK-nya di instansi pemerintah yang dimasukkan nih dan tidak terputus. Jadi untuk pengisiannya nanti di sini 1 orang itu memungkinkan silahkan tinggal ditambahkan saja ke bawah. Dimulai dari masa kerja yang paling awal atau SK yang paling awal diurutkan. Nah, kita bahas saja satu-satu ya kolomnya. Yang pertama NIK. NIK ini sudah jelas ya. Silahkan kalau misalkan ada kesalahan direvisi kembali atau di cross check kembali. Kemudian untuk nama lengkap ini juga sudah jelas, nama lengkap tanpa gelar menggunakan huruf kapital. Nomor SK, nah ini nomor SK juga sama, silahkan disesuaikan dengan SK Bapak Ibu yang dimiliki, dimulai dari yang terendah sampai yang terakhir sekarang. Kemudian tanggal SK, ini juga silahkan merujuk dengan SK yang dimiliki. Jadi 1 baris ini isiannya merujuk dengan 1 SK yang dimiliki pada tahun itu. Jadi tidak loncat-loncat gitu
ya. Kemudian tanggal awal kerja. Nah, sama di sini juga. Tanggal awal kerja itu sesuai dengan SK-nya. Jadi nanti misalkan satu orang itu ada 10 tahun ya, 10 riwayat. Jadi tiap riwayat itu pasti per tahunnya itu tanggal awal kerjanya akan beda-beda sesuai dengan SK yang dimilikinya atau kontrak yang dimilikinya. Kemudian tanggal akhir bekerja juga sama ya, nanti disesuaikan dengan SK-nya. Nah, ini untuk instansi penempatan ini diisinya dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi nanti ya untuk instansi penempatan ini. Jadi isinya dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Nah, isinya seperti ini. Nah, kemudian kolom selanjutnya yaitu di unit kerja penempatan. Nah, ini diisi sesuai riwayat yang penempatan di SK Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sebelumnya, misalkan gini, sekarang Bapak Ibu ada di SMPN 1 Cikembar. Sebelumnya ada di SMPN 2 Cikembar. Nah, berarti riwayat yang dimaksud di sini ini adalah unit kerja penempatan pas waktu di SK tersebut gitu ya. Sesuai dengan SK-nya. Nah, bagaimana kalau yang di swasta? Sudah jelas tadi. Untuk yang di swasta itu tidak bisa diinput di sini ya. Kemudian selanjutnya di jabatan ya, di kode jabatan. Ini juga sama. Jadi di SK tersebut jabatannya apa disesuaikan. Nanti tinggal dicari kode jabatannya di kode referensi yang telah disediakan. Ya, tinggal dimasukkan. Kemudian untuk nama jabatannya juga sama, nanti merujuk ke sana. Nah, ini selanjutnya di kolom penandatanganan SK. Kemarin kita banyak menemukan itu penandatanganan SK diisi dengan nama pejabatnya atau nama orangnya. Sebetulnya penandatanganan SK itu diisi dengan nama jabatannya. Misalkan Bapak Ibu menerima SK dari kepala sekolah, berarti di sini tulis saja kepala sekolah. Atau SK Bupati, ditulisnya dengan Bupati Sukabumi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu di kolom pembayaran APBN, APBD atau kegiatan dan lainnya. Nah, di sini diisi kemarin kita sudah konsultasi untuk yang dibayar dari BOS itu diisinya dengan APBD, bukan APBN. Ya, silakan disesuaikan. Kemudian untuk yang dari Bupati ya insentif ya, itu juga sama diisinya dengan APBD. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengisian isian dari lampiran 1 dan 2. Untuk pertanyaan silakan di chat aja, mungkin Bu Helia bisa membantu menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dasep Sapudin, kami ucapkan terima kasih atas penjelasan tentang lampiran 1 dan 2. Bapak Ibu sekalian, di layar Bapak Ibu telah nampak beberapa nama untuk penanggung jawab atau koordinator wilayah binaan. Silahkan Bapak Ibu mengecek nama kecamatannya di mana dan nama pengelolaan nanti akan menjadi penanggung jawab ketika Bapak Ibu mengirimkan dokumen. Saya pribadi ada Helia, ada Pak Dodi, ada Pak Dasep. Kalau yang untuk Helia dengan nomor HP 08 dengan kecamatannya. Untuk Kecamatan Cantayan, Nagrak, Cidolog, Curug Kembar, Pelabuhan Ratu Cikakak itu dengan saya pribadi, nomor HP sudah tertera di layar. Untuk Kecamatan Sukalarang, Kabandungan, Cikidang, Cirenghas, Gunung Guru, Parung Kuda, Surade dengan Pak Dodi Kadarisman, nomor HP juga sudah tertera. Kemudian berikutnya Pak Dasep Saprudin. Kecamatan Sukaraja, Waluran, Jampang Tengah, Cicurug, Ciambar, Pabuaran, dan Cibitung. Nomor HP juga tertera. Kemudian selanjutnya adalah Pak Yuan Haripurnama. Kecamatan Ciracap, Kebon Pedas, Cisolok, Cibadak, Cidadak, Bantar, Gadung, Cidahu. Nomor HP juga tertera. Berikutnya ada Pak Cecep Ishak Marsal. Kecamatan Kalapanungga, Bojong Genteng, Warung Kiara, Sukabumi, Tegal Bulet, Kalibunder. Dan berikutnya ada Pak Solihin,
Cikembar, Karudampit, Sagaranten, Nyalindung, Geger Bitung, Cimanggu, Purabaya. Nomor HP juga tertera. Terakhir ada Pak Yus, Kecamatan Caringin, Jampangkulon, Parakan Salak, Cisaat, Lengkong, Cimas, Simpenan. Nomor HP juga tertera. Artinya Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk berkonsultasi sebelum data tersebut final. Kenapa kita melibatkan unsur operator sekolah, operator kecamatan? Ini pengalaman kami ketika kemarin mendata sekaligus meng-cross-check dokumen fisik. Dari segi jumlah, kemudian kita berpindah ke verifikasi dokumen, dan kemudian kita mengirimkan, itu tahapannya banyak gitu ya Bapak dan Ibu. Artinya untuk kesempatan kali ini pun mari kita fokuskan untuk memperbaiki lampiran 1 dan 2. Dimohon untuk meminimalisir lagi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Yang menjadi catatan, pemberian kode akses nanti dari BKN itu akan dilakukan sesegera mungkin, yang nantinya Bapak dan Ibu harus mengupload dokumen fisik sesuai dengan yang tertera di lampiran 1 dan 2. Jika di lampiran 2 Bapak dan Ibu mencantumkan SK pengalaman kontrak 10 tahun, maka nanti Bapak Ibu juga di dokumen fisik akan mengupload di kode akses nanti sesuai dengan yang tercantum. Artinya lampiran 1 dan 2 ini menjadi pintu pertama. Apakah yang bersangkutan layak untuk mendapatkan kode akses yang akan diluncurkan oleh pihak BKN. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita ke kolom chat apakah ada informasi atau pertanyaan yang ingin diakomodir. Mumpung masih ada di kesempatan Zoom ya, Bapak Ibu, kita maksimalkan pertanyaannya. Tidak kepada chat pembina ya. Kalau untuk pertanyaan sekarang Zoom itu ada di chat Zoom-nya saja. Pak Dino bisa dibacakan ada yang masuk pertanyaan atau tidak? Oke. Itu kalau dijawab ya tadi. Dari SMP 1 Cikembar kita sudah menjawab tadi. Pembayaran dana BOS itu sudah dikonsultasikan ke BKPSDM itu adalah APBD. Jadi dikategorikan dana alokasi khusus atau DAK itu disebutnya APBD. Kita sepakat BOS itu tidak ada APBN, untuk di format ini diisi dengan APBD. Pertanyaan berikutnya dari SMP 4 Curug Kembar. Kalau SK double sekolah dengan SK Bupati, baik Bapak Ibu, kita ketahui bahwa ada sekitar 4.000 lebih di Kabupaten Sukabumi non-ASN yang mendapatkan SK Bupati untuk pembayaran insentif. Sesuai dengan instruksi BKN, segala bentuk apapun kontrak yang diterima oleh yang bersangkutan itu dicantumkan kepada riwayat. Karena yang bersangkutan mendapatkan pembayaran dari pemerintah. Pencantumannya adalah Bapak Ibu mencantumkan nomor SK Bupati, diisi dengan TMT akhir, jelas di situ, ada 31 Desember 2018, 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, 21, dan 22. Itu jelas dicantumkan. Dan jika Bapak Ibu mendapatkan kontrak dari kepala sekolah yang berlaku mulai bulan Juli, seharusnya di SK kontrak dari kepala sekolah itu memunculkan juga tanggal akhir kontrak. Yang terjadi adalah di sekolah, beberapa sekolah tidak mencantumkan nomenklatur berakhirnya kontrak. Kita sebutkan saja, di SK pembagian tugas mengajar itu hanya tertera pembagian tugas dan titi mangsa serta TMT saja. Tidak disebutkan bahwa SK pembagian tugas mengajar ini berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 misalnya. Itu tidak tertera. Jadi pemerintah pusat itu menganggap bahwa kontrak itu pada dasarnya berbunyi periode. Tanggal berlakunya kapan, berakhirnya kapan. Jika tidak tertera seperti itu, silahkan dicantumkan di 1 hari sebelum berlakunya tahun ajaran berikutnya. Misal 1 Juli 2022 berakhir 30 Juni 2023. Data ini, riwayat ini menjadi dasar kebijakan perhitungan apakah yang bersangkutan itu memang sudah 1 tahun atau kurang. Contoh, ada yang memasukkan data yang bersangkutan baru masuk 1 Juli 2022.
Berarti yang bersangkutan baru bekerja 3 bulan, belum 1 tahun. Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sudah ada di unit kerja tersebut. Jika belum 1 tahun, jangan dipaksakan masuk ke dalam format lampiran 2. Dia di lampiran 1 masuk karena tidak melihat riwayat. Yang di lampiran 1 itu adalah murni SK jabatan terakhir. Dia sebagai operator sudah berapa bulan, baru 2 bulan nggak masalah. Misal, pernah menjadi operator 10 tahun, baru 2 bulan menjadi guru kelas, yang dicantumkan di lampiran 1 adalah jabatan terakhir sebagai guru kelas. Jabatan terakhir itu menentukan kode akses, kode jabatan. Kode jabatan itu nanti akan dikunci. Jadi jika Bapak dan Ibu yang salah mengisi kode jabatan sekarang, kode akses pun nanti itulah yang akan diterima. Itu ya Bapak dan Ibu. Artinya, tingkat kesalahannya akan sangat fatal ketika kita mengisi TMT jabatan, kode jabatan, tanggal awal jabatan, dan tanggal akhir. Tanggal akhir menentukan layakkah itu yang bersangkutan dihitung 1 tahun atau tidak. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Nanti kalau yang kurang paham boleh nanti dipertanyakan lagi di kolom chat. Itu untuk yang punya 2, SK Bupati dan SK KBM. Dua-duanya dicantumkan. Yang 1 SK Bupati penandatangan adalah Bupati Sukabumi. Kalau yang berikutnya SKKBM itu penandatangan kontrak adalah kepala sekolah. Berikutnya pertanyaan dari Punten Pak Dino, bisa di Zoom-nya maksudnya bisa di layar full? Nggak tahu jadi pertanyaannya boleh. Udah yang ke atas sudah dijawab. Ke atas. Oke, berikutnya SMP 2 Cidadap. Dalam kolom jabatan untuk SMP apakah dicantumkan dengan nama mapolnya atau ini sudah dibahas tadi sama Pak Dasep. Kalau salah mengisi kode jabatan maka itu akan dikunci ya. Ini harus spesifik. Kalau guru mapel, kalau nanti Bapak Ibu dapat akses menjadi guru mapel, tidak dipertanyakan IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itulah yang akan diterima. Artinya tolong spesifikan. Di SKKBM, di SK Bupati, bunyinya apa? Kalau di SKKBM guru IPA, isi di situ guru IPA, kode jabatan guru IPA. Kalau ternyata di SKKBM guru biologi, karena ada pemisahan misalnya untuk guru IPA-nya, cantumkan pula di situ kode jabatan guru biologi. Ingat kode jabatan itu berbeda kodenya dari jenis jabatannya. Kalau Bapak Ibu lihat referensi, itu guru SMP itu banyak jumlahnya. Guru IPA, guru biologi, guru fisika. Guru agama saja ada banyak. Ada guru agama Islam. Kan seperti itu. Silakan itu kode referensinya dicek 1 per 1. Jangan sampai salah. Kalau guru mapel, saya kira itu sudah sepakat ya, kita kemarin itu terlalu umum. Nanti akan merugikan kepada Bapak Ibu yang bersangkutan ketika mendapatkan akses dari BKN. Ya. Bagaimana dengan mereka yang di SK Bupatinya operator? Kodenya ambilnya operator, jangan tenaga administrasi. Karena kode jabatan itu disesuaikan dengan jabatan masing-masing ada di SK kontrak. Seperti itu. Betul, ini menentukan formasi ke depannya untuk Bapak dan Ibu non-ASN yang mengisi data ini. Cukup ya, jadi bukan guru mapel, tapi spesifik kepada jabatan yang memang sekarang ditempuh. Dari Kecamatan Jombang Tengah. Untuk soft copy bagaimana bentuknya untuk nanti bahan upload? Ini untuk pertanyaan dari Kecamatan Jombang Tengah, persepsi kami itu soft copy yang dari KTP ijazah itu ya, Bu, ya berkas ya. Nah, kalau untuk soft copy informasi dari BKPSDM itu nanti kemungkinan adalah asli dokumen ya, asli dokumen yang akan diupload oleh masing-masing. Nah, nanti kalau secara aturan digitalisasi yang namanya upload berkas itu asli. Kalau tidak ada asli adalah fotokopi yang dilegalisir seperti itu. Itu nanti untuk kedepannya ya. Saya kira untuk upload dokumen mungkin dari BKPSDM juga akan ada tahapan lagi setelah pemberian kode akses. Karena kita juga nggak tahu menunya akan seperti apa nanti ketika yang bersangkutan login, yang tampil itu seperti apa. Yang jelas ketika masuk itu data pokoknya adalah data lampiran 1 dan lampiran 2.
Betul. Nanti uploadnya oleh masing-masing setelah mendapatkan akun masing-masing. SMP 2 Kalapanunggal, izin bertanya untuk pengisian jabatan guru mapel PAI SMP tidak ada di kode referensi, jadi dipilih. Pada Dasep bisa kita tampilkan nggak? Soalnya kita dapat kemarin ya. Tadi kalau tidak salah kemarin kita dapat kode guru PAI kita dapat guru PAI SMP. Sambil dicari ya Bapak Ibu, nanti kita cross check dengan teman-teman di sini. Langsung ke pertanyaan berikutnya. SPTJM ditandatangani oleh siapa? Ini sudah jelas Bapak Ibu, SPTJM Bapak Ibu kemarin tidak salah, itu semua oleh kepala sekolah masing-masing yang pada saat itu mengangkat Bapak dan Ibu pada saat terakhir. Sekarang saat ini Bapak Ibu berada di mana sekarang terakhir, maka itulah yang menandatangan. Ya, maksud tadi Pak Subkor itu kalau dia itu dari sekolah swasta, kepala sekolah swasta tidak diberikan izin untuk mengeluarkan SPTJM karena kami menemukan dokumen fisik saking ingin diakuinya masa kerja di swasta, kepala swasta itu menandatangan SPTJM. Sekali lagi yang berhak menandatangan SPTJM adalah kepala sekolah di instansi pemerintah. Artinya sekolah negeri saja. Meskipun punya pengalaman mengajar di swasta, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam riwayat lampiran 2. Jelas ya? Untuk SPTJM oleh kepala sekolah, oleh yang mengangkat terakhir sekarang jabatan terakhir. Kalau untuk di dinas pendidikan oleh Bapak Kepala Dinas. Kita kebetulan intern, terima kasih yang sudah hadir dari pihak intern perwakilan Disdik, itu sudah jelas ya, SPTJM ditandatangani oleh kepala sekolah. Guru agama paling bawah tuh, guru agama Islam SMP. Jangan pertama ambilnya. Nah, guru SMP agama Islam. Kalau Ibu tadi nggak menemukannya di mana? Jangan-jangan yang dia dapat itu adalah kode akses link dari tanggal lahir. Tempat lahir kan ada kode itu ada beda referensinya. Ada referensi kota lahir ya. Ada referensi jabatan, ada referensi ijazah. Kalau Ibu nyarinya di ijazah mungkin nggak ketemu. Ibu nyarinya di sini. Nyarinya harus di kode pelajaran. Ada Ibu ya. Ini banyak sekali. Kode guru agama Islam SMP itu berapa? Sumpah nggak kelihatan. Udah ya, nggak usah dibacain. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Jelas ya. Ibu mohon maaf. Untuk tenaga K2 usia 60 tahun. Ini sudah jelas ya. Sudah jelas baik K2 maupun non K2, batas usia itu adalah 31 Desember 2021 itu sudah 56 tahun. Artinya kesempatannya apalagi yang sudah 60. Tapi Bapak Ibu betul ini pertanyaan bagus ditujukan karena kita menemukan kelahiran 47 masuk ke dalam format. Kelahiran 63 masuk ke format. Kemarin kita ragu-ragu, kita masukin aja ke BKPSDM. Di BKPSDM udah jelas ini nggak akan digimana-gimanain data yang tanggal lahir yang secara sorting ini. Jadi mohon dari awal lah yang dikeluarkan saja untuk yang usia-usia sudah rawan tidak memasuki persyaratan gitu dari BKN maupun dari Kemenpan. Berikutnya, untuk SK tahunan apa bisa menggunakan SK pembagian tugas mengajar sebagai bukti riwayat mengajarnya? Baik, Bapak Ibu kebetulan di sini hadir Bapak Ibu kepala sekolah maupun pengawas. Mari kita samakan persepsi ya Bapak Ibu. Ini kesempatan bagi kita pendataan non-ASN ini menjadi kebijakan ke depannya atau teknis ke depannya. Pada saat seseorang melamar ke unit kerja, normatifnya yang bersangkutan itu mendapatkan kontrak dulu, baru diberi pekerjaan. Kontrak itu berisi perjanjian kerja. Apakah Bapak Ibu mau menerima gaji sekian, mau mentaati peraturannya, mau mentaati kewajibannya, harusnya seperti itu. Itulah yang dipahami oleh kementerian, baik Kemenpan maupun BKN. Setiap yang bekerja di instansi pemerintah, logikanya itu mendapatkan SK kontrak. Apakah Bapak Ibu sekarang yang menjadi guru, operator, apakah mendapatkan SK kontrak dari yang mengangkat Bapak Ibu? Jika ternyata pengalaman kita di setiap sekolah, karena atas dasar pengabdian, sukarela, mereka datang ke sekolah, yang penting mendapatkan SK KBM. Tidak diperhitungkan untuk memperoleh SK kontrak. Sementara pada saat pendataan saat ini, kita tidak diizinkan untuk mengada-ada dokumen yang tidak ada.
Jadi sekiranya tidak ada, itu jangan diadakan. Maka oleh sebab itu kita sepakat SKKBM bisa menjadi dasar untuk pencantuman riwayat pekerjaan. Jadi apa? Iya, betul seperti itu. Artinya SK tahunan itu bisa menjadi dasar untuk riwayat pengisian jabatan. Jadi bagi Bapak Ibu, terutama di sekolah negeri, baik SD maupun SMP, yang tidak pernah mendapatkan SK kontrak dari kepala sekolahnya, tapi diberikan SKKBM, silahkan mencantumkan nomor SKKBM, tapi sekali lagi dengan catatan, tanggal TMT akhir harus muncul. Bagaimana jika tidak muncul TMT akhirnya, silahkan dicantumkan tanggal 1 hari sebelum SKKBM tahun depan itu keluar. Ya, SK tahunan dan SKKBM itu double ya. Maksudnya kalau misalnya dapat SK Bupati masukkan. Kalau misalnya dapatnya SKKBM. Kalau misalnya dapat SK kontrak juga masukkan ya. Lebih aman mana sih SK kontrak sama SKKBM? Kalau sama-sama tetimangsanya sama, masukkan yang lebih ke SK kontrak sesuai jabatan. Ya. Begitu ya, mungkin Pak Sandi dari Cilacap. Berikutnya Pak Dino bisa. Tidak mengada-ada yang tidak ada, betul Pak Cecep, betul. Itu patokan dari BKN itu seperti itu. Kecamatan Parungkuda. Setiap tahunnya harus ada. Ya. Urutannya sama. Ya, oke. Ini belum kebaca Pak Dino. Masya Allah. Allahu Akbar, ini mah udah sesi wawancara ini. Parungkuda. TMT 2 Januari apakah masuk? Masuk. Tadi itu minimal 4 ya, berarti 2 masuk, jelas, nggak apa-apa. Berikutnya, 2 Januari tahun berapa dulu? Ini riwayat apa menghitung masa kerja? 2 Januari 2021 maksudnya ya. Udah Pak Dino ke bawah itu udah. Ke atas udah ya. Parungkuda sudah, 2 Januari masuk. Persyaratan APBN, sedangkan ketentuannya Januari Juni APBD. Pengadaan barang dan jasa juga itu APBD. Jadi kemarin kita sepakat untuk yang dibayar oleh DAK atau maksudnya untuk BOS itu APBD. Untuk yang adanya di barang dan jasa tapi ada di DPA-nya Kabupaten Sukabumi itu ditulisnya APBD. Parungkuda. Udah ya 2 Januari untuk SKTMT 2 Januari apakah nggak ngerti ya. Mengenai SK yang tidak tercantum tanggal kontraknya, SK kapsalnya apakah harus diganti? Bapak Ibu catatan ya, kita tidak mengganti dokumen yang sudah berjalan. Ini kan catatannya, jangan mengada-ada yang tidak ada. Tadi kita sepakati aja kalau ternyata, kalau misalnya tanggal terakhirnya merujuk ke SK berikutnya. Contoh ya, kami menemukan SK KBM itu tertera di 17 Juli 2022. Maka logika normatifnya itu berakhir di 16 Juli 2023 kalau mau buat lagi di tanggal yang sama. Tapi kalau misalnya tahun depannya dibuat 1 Juli, berarti itu berakhir tanggal 30 Juni. Ternyata semua sekolah berbeda. Ada yang mengisi per 1 Juli, ada yang mengisi per tanggal efektif bekerja pada saat masuk sekolah. Silahkan disesuaikan. Kita tidak menyeragamkan tanggal TMT karena semua sekolah punya kebijakan masing-masing untuk mencantumkan TMT, SK, pembagian tugas. Berikutnya. Bojong Genteng 1 hadir. Oh iya, terima kasih. 2 Cicurug untuk mengupload berkas apakah harus yang asli? Ini sudah dijawab tadi ya, lewat lagi. Siapkan yang asli, kalau fotokopi legalisir. Komisariat Cikembar. Iya, dipersyaratkan sih yang asli kalau untuk yang upload dokumen. Kalau SK tugas Pak Adin. Kalau SK tugas tidak lengkap, diangkat dari tahun 91, SK-nya tidak ada. Sementara SK yang dari tahun 2000 solusinya bagaimana? Maksudnya SK 2000 ada. Nah, begitu. Betul Pak Cecep. Kalau tidak bisa membuktikan, lebih baik mencantumkan yang aman karena upload dokumen nanti akan berdasarkan dokumen fisik dan yang dicantumkan. Terutama bukti honornya ada tidak. Gitu.
Ya, Bapak Ibu, dimohon. Yang penting kan begini ya, minimal 31 Desember 2021 itu 1 tahun. Kalau ini kan 91, saya kira aman kalau yang bersangkutan mencantumkan 2000. Jangan memaksakan yang tidak ada. Kasihan nanti untuk membuktikannya lagi. SMP 1 Sukalarang. Kode jabatan TIK, Bapak Ibu kita nggak bisa mengcross-check satu-satu untuk kode jabatan. Kalau terkait dengan kurikulum Merdeka, apalagi dengan kurikulum ya, kita harus mengkaitkan dengan bidang juga. Silakan Bapak Ibu yang mendekati di situ. Kalau pertama filter dulu guru SMP, terus masuk lagi di situ yang mendekati dengan TIK atau informatika. Kita nggak bisa ngecek satu-satu kayak tadi ya Bu ya, ini waktunya juga hanya terbatas. SMP 1 Waluran, apakah harus mengumpulkan hard copy lagi? Tidak. Tidak ada pengumpulan hard copy. Saat ini adalah fokus memperbaiki lampiran 1 dan 2. Untuk Pak Solihin orangnya yang mana? Oh, nanti atuh ya, ada nomornya ya, Bapak Ibu. Oh iya, Pak Solihin, Pak Yus, orangnya yang mana? Habis dilepat alamat. Pak Yus, mangga ini Om ganteng ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic-nya Om. Nah, mangga ini Pak Solihin untuk wilayah Geger Bitung dan kawan-kawan Purabaya Sagarantan. Di sebelahnya ya. Sebelahnya ini Bius. Nah, ini Pak Yus orangnya yang mana? Ya. Yang ini. Ini dua-duanya. Nah, ini dua-duanya AA ya, aki-aki. Aki-aki ya. Siap udah ya. Kita jawab satu-satu. Kita real ya, real time nih Pak Yus dan Pak Solihin ada. Berikutnya Pak Dino. Berikutnya untuk Pak Solihin udah. Berikutnya dari ke bawah Pak Dino itu Debbie Nicholas. Udah lulus S1 tapi ijazah belum keterima bagaimana? Bapak Ibu, pertanyaannya di situ kan jelas. Nomor ijazah. Apa yang dicantumkan kalau ijazahnya belum ada? Ijazah terakhir ya, kalau S1-nya belum, maka ijazah yang dipakai adalah ijazah SMA. Ya. Jelas ya kalau ijazah, nomor ijazah loh yang dipakai ya. Dan nanti yang diupload adalah ijazah, bukan surat keterangan lulus. Izin SPTJM udah dijawab ya, Cantayan oleh kepala sekolah. SPTJM tidak saya kira SPTJM sudah dikirimkan ya, itu udah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini kita fokus ke format 1 dan 2, lampiran 1 dan 2. Kadu Dampit. Izin bertanya Bu Hele jadi yang diinput itu SK pengangkatan berkala dari kepala sekolah atau SK KBM? Karena yang saya lihat di keterangan SK pengangkatan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ini kan tadi pertanyaannya pengganti, kalau sekolah itu tidak pernah mengeluarkan pengangkatan, silahkan pakai SK KBM. Kalau ternyata Bapak Ibu dikontrak, jelas SK kontrak yang dicantumkan. Bagaimana dengan jika SK kontrak tidak sama dengan SK KBM? Itu sangat tidak logis. Diangkat menjadi operator, di SK KBM jadi guru. Nah, mau jabatan mana yang dipakai? Pertanyaannya seperti itu. Begitupun di SK Bupati. Di SK Bupati sebagai operator, tapi di kenyataan di sekolah menjadi guru kelas. Bapak Ibu mau pakai jabatan yang mana untuk kodenya? Sekali lagi kode akan dikunci untuk formasi. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk yang SMPK Dampit, jika punya SK pengangkatan kepala sekolah bagus, itu di situ udah muncul kontrak. Tapi untuk sekolah-sekolah yang tidak pernah mengontrak, membuat SK pengangkatan kontrak bagi tenaganya, silakan penggantinya adalah SK KBM untuk memunculkan riwayat yang bersangkutan masih aktif sampai dengan hari ini. Ya, SMP Pabuaran 1, bila guru berhenti, tanggal masuknya diisi sesuai dengan guru tersebut masuk kembali atau maksudnya pertanyaannya teman-teman bisa dicerna nggak pertanyaan satu Pabuaran? Jika guru berhenti, apakah tanggal masuknya diisi sesuai dengan guru masuk lagi? Tahun berapa ini? Oh iya, tadi sudah dijelaskan ya, tidak terputus untuk apa lagi? Tadi sudah dijelaskan minimal Januari 2021 sampai 31 Desember itu mereka aktif full selama 1 tahun minimal itu dan sampai dengan hari ini tentunya. Ya. Ini kalau misalnya masuknya di Juli 2022 baru masuk 2 bulan ini, saya kira tidak dicantumkan ke dalam format tersebut. Ya. Berikutnya SPTJM udah ya Cantayannya dari tadi.
Udah nggak perlu ngebahas SPTJM lagi. Geger Bitung. Tidak ditandatangan, jadi ditandatangan siapa, pakai kop surat apa. Tadi kita tidak mengeluarkan klausul itu, Ibu. Mohon maaf. Yang dimaksudkan itu kepala sekolah swasta tidak diizinkan untuk menandatangan SPTJM. Kita fokus ya, SPTJM itu bukti fisik. Kita tidak membahas bukti fisik sekarang. Ya, kalau bukti fisik yang lain yang pernah nanti akan diupload, jelas SPTJM itu ditandatangan oleh kepala sekolah tempat yang bersangkutan bekerja. Ya, sekolah negeri lagi, bukan swasta. Yang tadi itu swasta tidak boleh tidak punya akses untuk menandatangan SPTJM. SMP 2 Cidahu di lampiran 2 mengisi perangkat daerah diisi nama dinas. Masya Allah tadi itu udah dibahas. Lewat ya. Perangkat daerah. Tadi udah. Kalau instansi itu pemerintah Kabupaten Sukabumi, semua instansi itu pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kalau unit kerja penempatan itu sekolah, ya unit kerja penempatan itu sekolah atau unit terendahnya, misalnya bidang SD, bidang kelembagaan dan lain sebagainya. SMP 4 Cilacap, double operator dengan tenaga administrasi. Oke, nah ini Bapak Ibu SK kontraknya apa? Terakhirnya. Terus pastikan Bapak Ibu nanti ketika nanti akan mengisi akun dari BKN, jabatan mana yang Bapak Ibu lebih dominan untuk dikerjakan. Karena ternyata kode jabatan itu sudah spesifik. Memisahkan antara jabatan tata usaha, jabatan administrasi, jabatan operator. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendapatkan kontraknya sebagai administrasi, saya pikir harus mengisinya sebagai kode jabatan administrasi. Tapi kalau di SK jabatannya adalah operator, sebagai operator lebih dominan kemana? Dan tetap ya, sebuah pilihan yang sangat logis. Salah satu aja yang harus dipilih. Operator, iya betul. Jadi SK Bupati operator, makanya di SK-nya, iya. Itu harus apa yang namanya? Iya, tetap harus milih salah satu dan yang memang jabatan itu sangat dominan Bapak Ibu lakukan gitu. Ya. Iya, pemilihan yang final nanti hanya salah satu yang dipilih. Bagaimana jika di sekolah ada salah satu guru yang mengajarnya terjeda? Apakah masih bisa diusulkan atau bagaimana solusi? Tadi udah dibahas ya Bapak Ibu, minimal 1 tahun 31 Desember 2021. Kalau terjedanya di 2021 masalah. Tidak ada orang tersebut di tahun 2021 itu bermasalah. 2021 mah jelas harus ada sampai dengan saat ini. SMP 1 Cidahu untuk input fokus ke SK Bupati atau SK dari sekolah atau keduanya? Udah dijawab ya. Keduanya. SK Bupati dan SK sekolah keduanya diinput. 3 Cibitung. Pak, tidak linear. Kita tidak berbicara linearitas. Ini berbicara data fisik yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Misal S1-nya PPKN sebagai operator jabatannya silahkan cantumkan. Korean Kalapanunggal, input dari Bupati itu bagaimana? Apakah setelah SKBM atau disesuaikan? Kita sepakati ya, teman-teman. Oh ya, untuk SK Bupati dulu ya berarti ya. Kalau SK Bupati itu kan 1 Januari 2022. Kalau SKKBM itu Juli 2022. Jadi SK Bupati dulu, baru SKKBM. Sukalarang, kode mapel guru mana ya? Ya Allah, di-share ya di suratnya masing-masing. Di surat ada linknya ya Bapak Ibu, silakan dibuka ya. Yang kalaupun enggak, Pak Dino nanti bisa di-share nggak di situ kode yang dari sini? Kode referensi. Oh iya, boleh nanti sama pengelola diminta ya untuk kode mapel. Ada di sini referensi. Kita sharekan nanti di akun nih. Kalau mengajar mulok PPAI, ini maksudnya bukan mulok, mungkin ya DTW ya PPAI. Soalnya sumber dananya bukan dari APBD, mengajar mulok SMP. Bapak, punten Pak Support, di beberapa sekolah itu ada yang menetapkan SK Bupati DTW. Itu ada tambahan jam dari PPAI. Sumber dananya bukan dari APBD, tapi mungkin ada yang dari
Untuk yang dari SMP 2 Kadu Dampit, untuk kalau dananya bukan dari dana pemerintah daerah, misal dari dana swadana masyarakat ya, yang ada di sekolah, misalnya ada tambahan apa gitu ya, itu tidak bisa dimasukkan ke situ. Yang harus dicek itu adalah jabatan dia itu sebagai apa gitu ya, kalau di SKKBM-nya. Kalau dia mendapatkan gaji dari sekolah, dari dana BOS, maka itu yang dicantumkan jabatannya, bukan sebagai guru PPAI-nya. Ya, bukan menggunakan dananya apa, tapi kalau sementara ini dia mendapatkan gaji pokok dari BOS, ya, maka tetap harus yang dicantumkan adalah APBD. Kalau gurunya yang tidak linier tapi mengajar guru kelas Bapak Ibu, kita tidak berbicara linearitas. Kita saat ini berbicara tentang perbedaan kode jabatan dan kode ijazah. Ijazahnya misalnya PPAI ngajarnya guru kelas SD itu tadi kodenya guru kelas SD, beda. Kita tidak berbicara linearitas, harus dipaksakan linear, tidak. Kita membahas tentang bagaimana mengisi format dengan lengkap, ya. Ada lagi Pak Dino? Cari Cimas. Salah satu guru di SK Bupati tugas mengajarnya guru kelas, di SK Kepala Sekolah tugasnya guru PAI karena mengikuti ijazah yang dipunya. Bagaimana solusinya Ibu? Dan untuk mengisi lampiran. Jabatan terakhir di lampiran 1 dia mengisi apa? Saya yakin di lampiran 1 itu dia memilih mau menjadi apa. Kalau di lampiran 1 sebagai guru kelas, KAPI mendapatkan SK Bupatinya, sebentar, di SK-nya sebagai guru PAI sesuai ijazah. Ingat ya, jabatan terakhir itu ada di lampiran 1. Lampiran 2 isinya riwayat. Bapak Ibu cantumkan real aja, SK Bupatinya di situ dicantumkan sebagai guru kelas, tetapi SKKBM-nya itu guru PAI. Jadi punya 2 SK kontrak yang berlainan, tapi di lampiran 1 itu jabatan terakhir yang dimiliki. Dominan kemana yang bersangkutan untuk memilih jabatan. Kan ini bisa saja. Nah, kalau untuk mencari solusi, SK Bupati itu kan sebetulnya bisa disesuaikan, bisa diperbaiki terkait dengan Dapodik, tapi itu tidak ada di bagian kepegawaian untuk perbaikan SK Bupati. Ya, silahkan diperbaikinya di Dapodik dan nanti menghubungi bidang kelembagaan. Sudah ya, berikutnya melalui mikrofon. Untuk yang mikrofon nanti ya, kita selesaikan dulu yang lain. Cidahu, untuk kode jabatan operator di SK Bupati ada yang tenaga administrasi sekolah, ada operator sekolah, sedangkan di SK sekolah operator sekolah. Sesuaikan ya jabatan yang dominan yang dimiliki oleh yang bersangkutan, cari di kode jabatan. SK ke sekolahnya operator sekolah, kalau dominannya memang jadi operator sekolah silahkan ya, seperti itu. Ya, ini saat ini menjadi penting ketika menyinkronkan yang namanya SK Bupati, menyinkronkan SK Pengangkatan, dan menyinkronkan SKKBM. Mulai saat ini harus menjadi hal yang sangat krusial ya dan urgen. Tempat lahir Sungai Kering Sumatera Barat tidak ditemukan. Langsung provinsi ya, kalau tidak ditemukan lokasi detailnya, langsung ke provinsi saja, ke Sumatera Baratnya. Jangan ke kotanya kalau tidak ditemukan. Asal jangan loncat aja jadi ke Papua ya. Berikutnya Sukabumi Barat. Ya. Bawah lagi udah Rista dari perpustakaan udah. SMP 1 Cikidang, Banten belum ditemukan. Selamat mencari ya. Masa untuk provinsi Banten tidak ada? Ya. Selamat mencari ya. Berikutnya 1 Cicurug. Bagaimana kalau ada guru yang sudah lama mengajar tapi satminkalnya baru dipindah ke negeri? Nah, ini yang kemarin masalahnya negeri lama. Nah, tadi patokannya ke sana. Contoh ya, contoh kita kasus ya. Tahun 94 sampai dengan 2013 dia mengabdi di sekolah negeri. Setelah itu dia bekerja di pabrik. Lama tidak bekerja sebagai instansi pemerintah. Masuk lagi di Juli 2021. Sudah dikonsultasikan, tidak bisa. Terputusnya lama sekali. Jadi yang dari tahun 94 itu dia udah nggak bisa diakomodir lagi. Mari kita berpatokan bahwa per 31 Desember 2021 minimal 1 tahun. Itu saya kira sudah menjadi jawaban pokok ya. Itu yang sudah dipersyaratkan di
BKN dan Kemenpan RB. Jadi saya kira nanti akan muncul diskriminasi ketika yang lama tiba-tiba masuk dicantumkan, tapi yang benar-benar murni sudah mengabdi bertahun-tahun itu tidak, artinya posisinya disamakan gitu dengan dia yang baru masuk. Artinya mohon dipahami bagaimana bahwa 1 tahun itu menjadi krusial ya. 1 tahun di 31 Desember 2021 jadikan kata kunci saja ya. Jangan juga nanti ya, apalagi ini berbicaranya ke 5.842. Ada 1 orang misalnya tiba-tiba masuk padahal baru masuk karena punya pengalaman di yang telah lalu. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan lah buat kita ya. SMP 2 Cisolok, Pak Dino bisa ke bawah. Oh iya. Oh baik Bapak Ibu, file kode jabatan, kode referensi lainnya silakan bisa di-download di kolom chat masing-masing ya. Guru agama Islam ada 2, guru agama Islam SLTP, guru SMP agama Islam. Pilih dengan nomenklatur nama sekolah sekarang, yaitu guru SMP agama Islam. Nah, kalau tidak ada kode yang mendekati, baru pilih yang lainnya ya. Itu yang mendekati itu guru SMP agama Islam. 1 Surade, pencarian kode referensi ijazah sudah ditampilkan ya? Referensi ijazah, referensi jabatan, referensi kota, silakan sudah di-share. Di chat ya, di kolom chat, di download. Pak Dino bisa digeser lagi, punten pisan. Pak Dani untuk kalau penjaga sekolah yang berijazah SD itu ijazah terakhir kan dimasukkan ke dalam lampiran 1 dan 2. Kalau pemberkasan kan nanti ya, kalau untuk yang di download. Kita tidak membatasi ijazah SD, SMP, SMA atau S1 dan S2-nya ya. Kita berbicara bahwa yang bersangkutan mengabdi di instansi pemerintah. Izin bertanya untuk pendata. Berikutnya Pak Dino, pendata apa ya? Pendata. Sudah ada lagi? Sudah beres? Oh, iya. Kita batasi Bapak Ibu untuk pertanyaan. Oh iya. Enggak, yang dari Sukaraja aja. Coba tadi. Oh, ngomong dari dulu. Benar Pak Subkor diberikan akses untuk yang Bapak Ibu, kita aktifkan dulu yang mikrofonnya. Sebentar kita berikan akses tadi. Yang bertanya untuk via mikrofon itu siapa? Sukaraja. Silakan untuk Kecamatan Sukaraja. Pertanyaan yang ini. Baik, dari Kecamatan Sukaraja kami persilahkan. Mikrofonnya sudah diaktifkan. Sudah ya, waktunya sangat terbatas. Sudah ya, cukup ya. Oke, baik. Oke. Batas akhir pengiriman kali sudah disepakati tanggal 5 September hari Senin pukul 14.00 melalui pengelola pembina wilayah masing-masing. Tidak menerima via WhatsApp, jadi kita email juga tidak. Jadi silahkan datang, kita akan cross check bersama. Mungkin kita akan bentuk rekon sederhana dari setiap masing-masing pembina wilayah. Ya, hari Senin. Jikapun nanti kita akan atur setiap kedatangannya dari masing-masing peserta. Ya. Ya, mohon maaf Bu, izin bertanya. Silakan. Saya mewakili teman-teman yang non ASN Bu di wilayah di Solok. Di Solok Bu ya. Khususnya dari STN Cimaja 3 Bu. Ini kecamatan atau SD? SD. Oh, sebentar. Kalau kita absen dulu, Kecamatan Cisolok hadir nggak? Yang dari kecamatannya, operator, operator Koreanya hadir nggak? Kalau pertanyaan ada SD yang masuk nih, Cisolok, tolong di chat hadir nggak? Hadir. Oke, siap. Pak Fajar, kita dengarkan bersama pertanyaan dari perwakilan SD ya. Silakan, yang dari SD tadi. Bu, ada kasus seperti ini Bu, di SK pertama sebagai operator sekolah, tetapi sudah 2 tahun mengabdi sebagai
mengajar menjadi guru kelas, Bu. Pertanyaannya, apakah di situ kodenya masuk ke kode GK? Apakah kodenya operator sekolah? Itu, Bu, pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ijazahnya masih ijazah S1-nya PAI, tetapi Bu Rina ini tugasnya mengajar sebagai guru kelas. Apakah di kodenya kode GK, guru kelas, atau hanya PAI saja, Bu? Begitu. Itu saja, Bu, mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukor izin menjawab ya Pak ya, dan teman-teman boleh nanti menambahkan untuk teman-teman kalau memang ada yang harus ditambahkan. Baik, untuk SD tadi yang Cisolok ya, yang pertanyaan pertama ini sebenarnya sepintas sudah kita bahas ya tadi tentang jabatan ya, jabatan yang pernah yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Bapak Ibu, lampiran 1 itu berisi jabatan terakhir. Sangat dimungkinkan lampiran 1 itu yang baru menjabat 2 bulan saja bisa masuk. Misal contoh ya, saya misalnya 3 tahun ke belakang adalah sebagai operator, tapi Juli kemarin kepala sekolah mengangkat saya untuk menjadi guru kelas karena kekurangan guru. Akhirnya diberikanlah SKBM sebagai guru kelas. Saya akan memastikan diri menjadi guru kelas di lampiran 1. Kode jabatan saya akan menjadi guru kelas SD. TMT-nya 1 Juli 2022. Tanggalnya 1 Juli 2022. Berakhirnya 30 Juni 2023. Saya akan memastikan diri seperti itu. Meskipun 3 tahun ke belakang saya adalah operator. Itu lampiran 1. Ya. Di lampiran 2, saya akan mencantumkan real. Tahun 2018 saya memilih kode jabatan operator. Tahun 2019 saya memilih jabatan operator. Tahun 2020 juga sebagai operator. Di tahun ini saya memastikan diri menjadi guru kelas. Nah, itulah bedanya lampiran 1 dan lampiran 2. Lampiran 1 itu saat ini yang bersangkutan bekerja, mengabdi, kalaupun guru 24 jamnya di situ, setiap harinya di situ. Tidak lagi berbicara dia itu ke belakang sebagai apa. Itu lampiran 1. Kalau lampiran 2 itu murni adalah perjalanan karir yang bersangkutan. Baik itu dimulai dari operatorkah, TU-kah, pustakawankah, kemudian berakhir menjadi guru. Atau sebaliknya, dulu guru, sekarang menjadi operator. Itu ada di lampiran 2. Jangan khawatir ketika Bapak dan Ibu, ini kan saya nggak ajeg, nggak masalah. Itulah fungsinya lampiran 2. Yang jelas lampiran 2 itu bisa lebih dari 1 orang, bisa 50 baris, 30 baris, dan lain sebagainya. Ya, itu untuk pertanyaan pertama. Pastikan diri Bapak dan Ibu itu di lampiran 1 adalah jabatan yang memang saat ini dimiliki. Untuk ijazah, sekali lagi, kita tidak berbicara ijazah linearitas dengan jabatan. Contoh tadi ya, S1-nya PPKN. Kode PPKN, sekian, itu di kode ijazah. Saya adalah operator. Silahkan ditulis aja di situ kodenya operator. Atau tadi ijazah saya PAI, tapi saya mengajar sehari-hari adalah guru kelas. Pastikan Bapak dan Ibu untuk mengisi kode jabatan itu adalah yang benar-benar Bapak Ibu lakukan pada saat ini, merujuk pada SK dan kontrak. Betul. Misal ya, kalau untuk di Dinas Pendidikan ada kontrak sebagai operator SIM tunjangan. Nah, dia akan memilih sebagai operator, tapi dia tidak memilih menjadi pengadministrasi karena hanya akan fokus di operator itu tidak masalah. Begitupun di sekolah, misalnya kesehariannya juga lebih banyak ke operator. Jadi guru kelasnya hanya sebagian. Jadi ini sebuah pilihan karena kode itu hanya ada 1. Tidak bisa menjadi kode yang maksudnya double gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan terjawab untuk yang Cisolok. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Bu Elia, punten Badeto Maras. Dari videonya diaktifin dari mana? Waluran. Kebetulan waktu pemberkasan ijazahnya itu belum keluar ya. Nah, ijazah S1-nya. Sementara sekarang ijazahnya sudah dipegang. Ya, apakah itu bisa
di-upload sekarang, sebab kalau di pemberkasan yang bersangkutan masih menggunakan ijazah SLTA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, kita punya kesempatan perbaikan ya. Kita diberikan akses oleh BKP SDM untuk memperbaiki lampiran 1 dan 2 tentang dokumen fisik scan, itu nanti akan memang nanti munculkan nanti ketika upload yang bersangkutan. Tanggal lahir. Ada lagi yang langsung mikrofon? Pak Dino diizinkan? Alhamdulillah waktunya Mas. Mel. Ya Bapak, Pak Haji. Terima kasih sudah hadir Bapak, terima kasih waktunya sudah meluangkan. Halo Bu Hel. Ya hadir, suaranya hilang sebentar. Suara hilang katanya. Bu Hel, bertanya nih Bu Hel. Oh, mangga siap Bapak. Iya. Ya, ada dua permasalahan ya. Boleh Bapak, ini makasih. yang di bidang saya di SMP 1 Cisaat ini ada satu TU hadir juga nih di kandang saya. Sudah 17 tahun, tapi SK yang terakhir adalah sebagai guru TK. Jadi nanti di lampiran 1-2-nya dimasukkan kemana itu? Apakah sebagai guru atau sebagai TU? Itu satu. Yang kedua juga ada guru ya dari SMP 4 ya. Lalu kemudian dia itu dulunya nggak ngajar di SD. SD-nya di kota Sukabumi itu. Lalu kemudian dari di situ baru 6 bulan. Apa juga bisa didata seperti itu? Terima kasih Bu Helia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade Ahmad atas pertanyaannya, sudah meluangkan waktunya juga untuk hadir di Zoom dan sudah mewakili dari wilayah binaan. Untuk yang pertama itu hampir mirip dengan yang tadi ya Pak ya, untuk yang perubahan jabatan. Jika perubahan jabatan, jadi gini Pak, untuk lampiran 1 itu adalah jabatan dia saat ini. Kalau misalnya dia saat ini sebagai guru TIK, itulah nanti yang akan kode yang akan dia pilih untuk mengisi di lampiran 1. Tapi di lampiran 2, kalau tadi ada riwayat dia pernah sebelum jadi guru TIK itu dimasukkan. Dia punya pengalaman misalnya sebagai guru SMP yang lain, guru MAPA yang lain, itu diperbolehkan Pak untuk mencantumkan di lampiran 2. Itu meskipun jadi baru 2 bulan nggak masalah. Yang penting riwayatnya muncul untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu tidak lebih dari 1 tahun. Tadi saya analogikan tadi Pak, ketika saya mengajar misalnya 3 tahun ke belakang sebagai operator, baru 2 bulan ini saya sebagai guru, maka di riwayat 2 itu semuanya muncul. Tapi kalau di lampiran 1 itu adalah yang terakhir, yang yaitu misalnya sebagai guru, walaupun baru 2 bulan, karena ada SKKBM gitu seperti itu. Ya, kalau yang kedua, apabila yang bersangkutan memiliki pengabdian di luar Kabupaten Sukabumi, hanya akan diakomodir jika yang bersangkutan itu berada di instansi pemerintah. Misal dia di Kota Sukabumi dan di situnya adalah Dinas Pendidikan, itu instansi pemerintah boleh. SD negeri boleh, atau perpindahan jenjang. Misal di Cianjur di SMP negeri, ke Sukabumi jadi SD, diakomodir Bapak. Itu riwayatnya dimunculkan. Selama tidak terputus ya, selama itu adalah instansi pemerintah, digaji oleh pemerintah, menggunakan dana pemerintah, itu diakomodir di lampiran 2 dan lampiran 1. Demikian Pak Ade untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Helia. Sama-sama Bapak, terima kasih. Ya, di saat 1 kebetulan ada di layar saya. Iya Bapak. Ya, terima kasih Pak, terima kasih sudah. Aja, Pak, Bu. Iya. Yang ya. lampiran 1-2-nya nih, Bu Meli, ya. kebetulan kelihatan ada di layar saya. Iya, iya Pak. Berikutnya, saya kebetulan ingin izin membaca pertanyaan yang muncul. Izin bertanya dari Pak Bui SMP 2. Jika satu guru mengajar 2 mapel yang berbeda, mana yang dimasukkan dalam nama jabatan? Oke. Kecenderungan yang bersangkutan memilih di mana? Apakah menyesuaikan yang nyingkron dengan ijazah? Misal ini kita sekali lagi, ini tidak berbicara linearitas ijazah, tapi
Di beberapa sekolah S1 misalnya, S1-nya PPKN, tapi karena guru matematika kurang, itu si guru PPKN ngajar juga matematika. Silakan kecenderungannya kemana? Menurut saya dia akan lebih cenderung memilih linear dengan ijazah. Ya, tapi kalau yang bersangkutan memilih tidak sesuai dengan linear ijazah, tapi mumpuni, silakan. Tetap ya, ini pilihan Bapak Ibu non ASN mau berada di titik mana ya. Jika satu guru mengajar di 2 negeri, mengajar mapel yang berbeda, tidak dimasukkan dua-duanya, hanya satu induk karena NIK-nya satu. Sekali lagi, kita menemukan kemarin NIK itu muncul di 3 orang, di 3 instansi. NIK-nya sama, namanya sama, sekolahnya berbeda. Kebanyakan itu mereka yang mengajar selain guru kelas. Contoh, guru penjas, dia 2 sekolah, 3-tiganya ada. Sekali lagi, di lampiran 1, NIK-nya 1. Ya, tapi kalau di lampiran 2 dia punya kontrak, silahkan itu dicantumkan. Ya, kalau itu dari APBD. Ya, punten ya Kang Abuy, berbeda. Di lampiran 1 tidak mungkin terjadi 2 sekolah 1 nama. Karena itu NIK yang akan dia gunakan untuk menjadi kode akses unik di unit kerja yang terakhir. Sebentar, diulang. Cantuman tanggal SK pengangkatan itu berakhir per semester atau per tahun. Sesuai SK-nya ya. Kalau bunyi SK per tahun, silakan per semester. Biasanya terjadi di sekolah SMP. Sangat dimungkinkan di SMP itu berubah jabatan di semester berikutnya. Silahkan sesuaikan. Real dengan Bapak Ibu terima SK-nya. Untuk pendataan apakah yang belum masuk Dapodik, kita tidak berbicara Dapodik, non-Dapodik. Semua yang bekerja di instansi pemerintah non-ASN yang 1 tahun per 31 Desember 2021 dimasukkan. Tidak berbicara Dapodik. Sementara kita tidak berbicara Dapodik, kita berbicara instansi pemerintah yang mengabdi pada instansi pemerintah. Untuk penugasan SK sekolah mengacu pada tahun ajaran udah dijawab ya. Nah, ini untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. SK sekolah itu biasanya dibuat tahun ajaran apa tahun anggaran? Ini yang bisa menjawab masing-masing sekolah. Saya tidak bisa memastikan semua sekolah pasti tahun ajaran. Bagaimana dengan sekolah yang memastikannya per semester? Atau menyesuaikan dengan anggaran? Silahkan ya, ini disesuaikan dengan SK masing-masing. Izin, kalau misalnya nanti masih tidak bisa akses ke web, oke. Untuk akses ke web itu syaratnya di tahap ini lampiran 1 dan 2. Tanya Bu, izin tanya Bu. Akan nanti diteruskan untuk mendapatkan kode akses ke bulan September. Kita hanya akan dibatasi beberapa hari untuk kesempatan untuk masuk ke kode akses oleh masing-masing, upload berkas oleh masing-masing, dan nanti akan ada uji publik oleh instansi masing-masing. Siapakah nanti di antara 5.842 yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kode? Apakah yang tidak mendapatkan kode itu menjadi ranahnya di BKN? Bahkan jadi kita berbicara saat ini, mari semua berusaha memaksimalkan lampiran 1 dan 2, tidak ada yang salah. Karena kita tidak bisa memprediksi apakah ini hanya 1 kali saja pendataannya di awal. Kita anggap saja bahwa tidak ada kesempatan lagi. Biar hari Senin itu adalah sudah final ya. Sudah tidak ada lagi. Jadi tentang akses itu nanti ya Bapak Ibu kita bicaranya untuk yang data yang lain. Tadi ada lagi? Tanya Bu. Mangga Izin silakan. tanya, Bu. Dari Kecamatan Cicurug Bu. Silakan. Kecamatan Cicurug. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada permasalahan nih di kecamatan berkaitan dengan karena sekolah kekurangan guru, mencari guru yang sudah S1, apalagi yang nilai sulit, karena kekurangan, maka kepala sekolah itu berinisiatif mengangkat guru kelas, tapi ijazahnya masih SMA, meskipun dia masih kuliah ya, dari semester akhir. Nah yang saya tanyakan,
nanti memasukkan kodenya apakah dia guru kelas. Yang saya takutkan nanti setelah dia mendapat kode akses itu ditolak karena ijazah SMA sementara dia guru gitu. Nah, itu solusinya bagaimana, Bu? Terima kasih untuk sementara itu dulu, Bu. Iya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya yang sangat bagus, sangat luar biasa. Ini sudah berbicara ke lebih jauh ke depan, lebih tepatnya ya. Jadi ketika yang bersangkutan memang sudah menetapkan pilihannya ya. Karena terus terang Bapak Ibu, pendataan saat ini tentu akan dikunci di bulan ini juga. Kita tidak bisa memperbaiki data ketika yang bersangkutan ada perubahan, baik itu ijazah dan lain sebagainya. Saat ini yang kita fokuskan adalah selama yang bersangkutan sudah berada di instansi itu 1 tahun, meskipun dia belum S1, tapi diberikan jabatan sebagai guru kelas, maka itulah yang akan dia tetapkan. Karena data itu sudah harus kita berikan. Jadi kita tidak bisa menunggu dia harus keluar dulu ijazah S1. Ya, intinya hari Senin itu adalah selama dia ijazahnya SMA, atau memang dia sudah diberikan gaji sampai beberapa tahun berjalan, walaupun belum S1, tapi sebagai guru kelas silahkan Pak. Itu menjadi hak yang bersangkutan untuk didaftarkan. Ya, untuk masalah nanti ditolak atau tidak, itu memang nanti sudah menjadi ranahnya BKN atau BKPSDM sebagai admin untuk masuk di akun BKN tersebut. Jadi menurut saya saat ini diamankan posisinya itu adalah mendaftarkan yang bersangkutan karena memang sudah 1 tahun gitu Pak. Kecuali kalau belum 1 tahun kita tidak berani untuk ini gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Satu lagi boleh Bu? Satu lagi Bu. Halo? Ya Bu, satu lagi Bu. Silakan Pak. Ya, satu lagi berkaitan dengan operator Bu. Operator itu kan memilih kode jabatan operator. Yang saya tanyakan apakah operator yang dipilih itu nanti ditempatkannya di SD lagi sebagai operator atau jabatan operator itu memang ada di SD itu atau bagaimana? Tolong minta penjelasan. Boleh Bapak, terkait dengan penempatan kita sepertinya belum bisa memprediksi Pak ya arahnya nanti ini ke mana gitu Pak ya, karena yang kita fokuskan saat ini adalah bagaimana dalam beberapa hari ke depan semua non ASN-nya dapat kode akses dulu Pak dari BKN. Untuk perhitungan formasi, saya berdasarkan informasi yang kita peroleh, kita ini sekarang dalam metode pemetaan ya Pak. Pemetaan itu nanti akan mengecek dari kode jabatan. Jadi sebenarnya gitu, yang selama ini terjadi kan seperti P3K itu semua guru, tidak ada untuk pengadministrasi, tidak ada untuk operator, tidak ada untuk pramu gitu ya Pak ya. Nah saat ini yang kita fokuskan itu adalah mendata semua yang digaji oleh pemerintah APBD sudah berapa orang gitu, ada di angka berapa. Nah itu akan menjadi bahan pertimbangan di BKN, belum kepada arah penempatan. Jadi baik bagi Bapak Ibu yang ragu-ragu saat ini, saya sebenarnya sih kedepannya ingin jadi guru kelas, tapi sekarang jabatannya operator. Tidak perlu memprediksi nanti ke depannya. Yang jelas sekarang bukti fisiknya apa gitu. Takutnya kalau misalnya sudah berpikir ke depan saya ingin jadi guru kelas, sekarang diadain tuh Pak, sekarang operator. Kita bikinlah SK baru menjadi guru kelas. Nah, itu tidak seperti itu. Konsepnya adalah kita mendaftarkan mereka yang benar-benar bekerja sebagai jabatan pada saat ini gitu ya. Dan kan kita tidak bisa memprediksi ketika karir seseorang berubah ke depannya. Yang jelas per September ini dia sebagai apa gitu. Jadi saya kira untuk penempatan ini terlalu dini, terlalu prematur untuk disetapkan saat ini karena itu juga ranahnya bukan ranah di Dinas Pendidikan nantinya Pak ya. Mohon maaf, mudah-mudahan mungkin tidak puas ya. Nanti nanti akan ada konsultasi lainnya oleh kita semua mungkin ya dari kepegawaian untuk memastikan bagaimana proses ini gitu ya. Proses panjang ini seperti apa nanti ke depannya. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama Bapak. Izin bertanya langsung silakan. Ada mikrofonnya SMP 1 Gunung Guru. Ya, assalamualaikum. Baik, Damang. Salam. Alhamdulillah saya Pak, mangga. Ya. Hanya mewakili aja dari teman-teman karena memang ada sesuatu yang masih mengganjal katanya. Yang pertama kan memang faktor dari aturan yang akan berlangsung pada tahun 2023 ya, tidak akan menarik kronologi. Nah kebetulan ada yang 1 orang yang pindah dari SD ke SMP, itu dari SD negeri juga, dan memang udah masuk pendataan pendataan Dapodik dan termasuk pendataan BKSDM juga.
itu prosesnya di SMP apa di SD-nya yang dulu? Karena baru masuk itu tanggal berapa? Jadi di SK 1 Juli. 1 Juli 2022 ini gitu. Gimana Bu Elia? Sudah dijawab ya Bapak Ibu untuk yang seperti itu. Tadi saya sudah menceritakan, saya pribadi misalnya tadi ya. Walaupun 2 bulan ini saya baru pindah ke instansi pemerintah yang lain di SD misalnya. Sebelumnya saya 4 tahun di SMP. Selama itu adalah SMP negeri, selama itu instansi pemerintah, silahkan. Ya, asal tidak terputus dan 31 Desember 2021 jelas udah 1 tahun. Jadi ingat ya, lampiran 1 itu saat ini saya sebagai apa dan siapa, saat ini dan di mana. Ya. Lampiran 2 itu adalah perjalanan karir lah ibaratnya ya, perjalanan riwayat dengan catatan negeri, bukan swasta. Ada beberapa orang yang ingin memaksakan dirinya, contoh di SD swasta 15 tahun, sekarang karena ada pendataan dia pindah per Juli. Dia lolos di tahap 1 di lampiran 1, karena lampiran 1 mah tidak melihat 1 tahun atau berapa tahun. Tapi ketika di lampiran 2 dia memunculkan MI, MTS, PKBM, semua sekolah swasta, dia gugur Pak. Di kode akses nanti kemungkinan tidak akan diterima karena dia tidak bisa membuktikan 1 tahun. Tidak dimasukkan, jadi jangan memasukkan yang memang sudah ditolak gitu ya. Jelas lah. Iya, lampiran 1, lampiran 2, jangan lupa ya, lampiran 1, lampiran 2 itu harus sama dari mulai jumlah, maksudnya bukan jumlah baris ya. Kalau lampiran 1 si nama A ada di nomor 1, maka di lampiran 2 nama A juga ada di nomor 1 dan barisnya nanti bisa lebih dari 1 baris ya. Misal ya, lampiran 1 nama saya Helia, lampiran 2 itu nama saya juga Helia, tapi di baris keduanya itu masih nama saya pasti. Misalnya tahun 2017 saya sebagai operator, ada SK-nya. 2018 saya masih operator, 19 dan baru di 2022 ini saya 2 bulan menjadi guru. Nah, itu harus jelas ya. Nah, jumlah orang sama, tapi jumlah baris mungkin berbeda, tergantung riwayatnya. Ibu jadi banyak dong riwayat 2. Oh iya, memang jadi banyak. Jadi nggak sama dengan lampiran 1. Kita kemarin untuk baris saja, kalau di lampiran 1 5842, di baris kedua ada 28.974 baris yang kita print out ke BKPSDM ya, seperti itu. Ibu yang dikunci akunnya itu di lampiran 1 atau 2. Lampiran 1 itu mengunci data untuk mendapatkan akses. Lampiran 2 akan memfilter mereka yang tidak dari 1 tahun. Nah, mohon ya kerjasamanya jangan mengasukkan data yang karena memang seolah-olah begini. Jadi gurunya sudah lama, sudah 15 tahun, cuman di negeri baru 2 bulan. Nah, itu jangan dipaksakan gitu. Ya, karena nanti injeknya itu berbarengan gitu. Injek itu lampiran 1, lampiran 2 itu adalah referensi ketika ini 1 tahun apa belum. Kalau 1 tahun udah terlihat dari riwayat. Ya, seperti itu. Ya, betul. Harus asas pengetahuan kepala sekolah. Kepala sekolah itu kan ada tangan SPTJM, ya. Yang kedua, saya mohon juga, kami mohon juga dengan sangat mereka yang berada di non-Satminkal sudah sertifikasi di sekolah swasta, mendapatkan jam tambahan di sekolah negeri. Kami mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa sebijak mungkin karena yang bersangkutan itu hanya tambahan di negerinya. Sudah sertifikasi, sudah mendapatkan tunjangan profesi, sementara di negerinya hanya sebagai tambahan. Bagaimana dengan mereka yang full di negeri, yang semuanya mendapatkan gajinya full di negeri? Gitu. Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon dengan sangat, ini akan menjadi sesuatu hal yang diskriminatif. Meskipun misalnya yang bersangkutan diberikan tambahan di pemerintah kita melalui di negeri itu, tapi tolong ya Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita sikapi dengan baik, dengan bijaksana pendataan ini. Jika bukan Satminkal, ya Bapak Ibu tentu paham kalau Satminkal itu berarti lamanya di mana. Kalau bukan Satminkal berarti hanya tambahan gitu. Ya, jadi kami mohonlah. Ini kan kasihan teman-teman yang memang sudah mengabdi puluhan tahun yang belum mendapatkan proses sertifikasi dan lain sebagainya. Ya. Dari Cikembar. Jika pegawai mutasi beberapa, apakah SPTJM? SPTJM itu hanya terakhir.
dibuat di sekolah yang terbaru. Kalau dia pindah-pindah, loncat-loncat, kepala sekolah terakhir bukan berhak, silahkan untuk menandatangan sesuai dengan bukti fisik yang dilampirkan oleh yang bersangkutan. Ya, misalnya sekolah sekarang itu SDA, tapi pernah di SDB, C, D. Nah, itu dicantumkan di SPTJM, tapi harus ada bukti fisiknya biar kepala sekolah mau menandatangan SPTJM tersebut. Ya, ini mungkin bagi mereka yang SPTJM-nya mau direvisi ya terkait dengan penjelasan hari ini, karena SPTJM yang berikutnya kan sudah dikirim kemarin. Sudah ya Bapak Ibu, udah. Walaupun waktunya masih sangat panjang, saya kira sudah memenuhi semua pertanyaan. Sekali lagi, Bapak Ibu, kami mohon dengan sangat untuk yang jenjang SD terutama, karena kita menyadari bahwa penyumbang terbesar data adalah dari SD. Dari 5.842 itu hampir berapa persennya paling banyak ada di SD. Mohon kerjasamanya tidak datang sekolah SD-nya ya, yang datang adalah operator kecamatan atau pengawas dari kecamatan yang sudah bisa nanti ke kita merekon data tersebut. Jadi pada saat nanti hari Senin kita akan langsung memasukkan data ke setiap pengelola. Ya, tadi sepakat kita tidak menambah data karena kita sudah mengunci di 5842. Jumlahnya harus sesuai di lampiran 1 urutan lampiran 1 dengan urutan lampiran 2, orang-orangnya harus berurutan bersamaan karena itu berisi riwayat. Dan mohon disepakati untuk tidak melar dari waktu yang sudah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu yang di sekolah, kami mohon kerjasamanya. Juga Bapak Ibu yang yang kemarin terlibat langsung, kita juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Kita sudah mengirimkan dokumen, sudah pada di tahap awal, dan ini adalah bentuk kebijakan dari BKPSDM memberikan tambahan waktu kepada kita untuk memperbaiki data. Oke, baik Bapak Ibu, lampiran 1 ya, lampiran 1 masih ada yang bertanya ya ini ya ke pengelola. Kalau lampiran 1 yang bersangkutan mendapatkan SK kontrak di 1 Januari 2022 nggak masalah ya. Artinya misalnya dia takut karena belum dianggap satu. Ingat ya, lampiran 1 itu adalah jabatan saat ini. Kalau yang mengisinya 1 Juli 2022 di lampiran 1 sangat dimungkinkan terjadi. Sangat dimungkinkan terjadi. Contohnya mereka yang 1 tidak punya SK Bupati, kedua mereka yang benar-benar murni mendapatkan SK kontrak dari kepala sekolah, atau mereka yang benar-benar baru 1,5 tahun sebagai guru. Dia tuh misalnya 1 Januari 2021 baru masuknya, dapat lagi nih SK sekarang di 1 Juli 2022. Itu sangat mungkin terjadi mengisi 1 Juli 2022. Ya, jadi lampiran 1 itu sangat mungkin semuanya tahun 2022. Sangat mungkin. Dan malah akan menjadi tidak rasional kalau mengisi tahun 2000 ke bawah. Lama sekali, misalnya 2004, tahun 91, dan sebagainya. Itu kebanyakan kemarin yang salah seperti itu. Kalau tahun 91, tahun 2000 itu ada di riwayat lampiran 2. Ada lagi Pak? Baik Bapak Ibu, saya kira cukup. Di sini sudah tidak ada lagi pertanyaan. Sebentar saya izin dulu Pak. Assalamualaikum, Ibu izin bertanya. Oke, boleh Mangga. Hanya untuk 2 orang aja ya, udah ya, selesai, harus selesai. Silakan, dari mana? Dari Nyalindung. Nyalindung, iya, Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Nyalindung. Pertama begini Bu, saya itu mulai diangkat dari GBDT, tapi ditempatkan di swasta dari 2005 sampai 2008. Tapi hari ini saya ditugaskan di negeri Bu, di negeri. Dari 2008 sampai sekarang. Gimana itu masuk di lampiran 1 dan berikut di lampiran 2-nya seperti apa? Oke. Bapak tuh GBDT pusat ya Pak ya? GBDT provinsi. Oh provinsi, ya betul. GBDT Guru Bantu Daerah Terpencil ya Pak ya? Masih, punten Bapak, usia berapa saat ini?
Saat ini 54. Oh ya, masih bisa ya Pak ya, masih masuk pendataan. Untuk khusus GBDT yang SK-nya dari provinsi, meskipun penempatannya ada di sekolah swasta, karena diperbantukan, itu dimasukkan Pak. Karena itu dana gajinya itu dana provinsi Pak, di riwayat. Tapi kalau di lampiran 1 itu saat ini, di SD negeri berarti ya. Cukup ya Pak ya? Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Cisolok 2, lampiran 1, apakah masing-masing guru Bapak Ibu yang datang ke sini itu sudah berbentuk kolektif? SD itu kolektif per kecamatan, bukan individu, bukan per SD. SMP itu kolektif guru. Kalau semuanya satu sekolah 15-15-nya di lampiran 1 itu. Lampiran 2-nya juga sama, itu semua. Bukan per seat individu, bukan. Tapi lampiran 1 itu kolektif per kecamatan, kolektif per sekolah. Kalau lampiran 2 demikian. Jadi bukan per individu yang datang ke kita, Pak. Ya, cukup ya Bapak Ibu, pertanyaannya sudah kita jawab semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan teknis lainnya, Bapak Ibu bisa sampaikan kepada pengelola masing-masing yang ada di umum dan kepegawaian. Kita akhiri, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan pendataan pendataan non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sudah kita laksanakan. Sekali lagi apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, juga kepada Bapak Ibu yang sangat antusias untuk bisa memperbaiki data-data ini yang memang sangat penting ya, dan ini sangat membantu kami di tingkat kabupaten. Di saat misalnya contoh jumlah binaan saya saja 736, maka nanti bantuan Bapak Ibu itu sangat berarti untuk kami untuk mempermudah supaya data ini memang benar-benar bisa diserahkan tepat pada waktunya. Terima kasih segala waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak dan Ibu, sudah berkumpul di satu titik, sudah berkenan menyimak dengan seksama. Mudah-mudahan prosesnya ini ke depannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang sangat berarti dan Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik dan bijaksana. Kita tutup kegiatan Zoom evaluasi pendataan non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin sebentar Bapak Ibu, silakan diaktifkan videonya. Kita akan mendokumentasikan terlebih dahulu. Nggak perlu ya, karena memang sudah direcord Pak Dino. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat bertugas kembali kepada Bapak dan Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab Bu.